Bapak Ibu hadirin peserta seminar penutup dan launching buku program Sekolah Keragaman, acara sebentar lagi akan kita mulai. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu dan hadirin peserta seminar penutup buku dan launching buku program Sekolah Keragaman, kami mohon dengan hormat untuk merename akun Zoom masing-masing dengan format komunitas_nama lengkap atau dosen_nama lengkap, mahasiswa_nama lengkap, atau panitia_nama lengkap. Perlu kami sampaikan juga bahwa selama acara ini berlangsung, kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu hadirin untuk mute audio dan open kamera. Terima kasih. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Manikan di berjoget sama di kota dia menyanyi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua Kelompok Kajian Wargakarta, Dr. Hippolytus Christophorus Kewel M.Hum. Dengan hormat kepada beliau, disilakan. Adapun seminar ini terselenggara sebagai bagian dari program kerja Kelompok Kajian Wargakarta, Fakultas Ilmu Budaya, bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Kepribadian Mahasiswa sebagai bagian dari upaya pendidikan moral anak bangsa. Kelompok Kajian Wargakarta adalah salah satu kelompok kajian di Fakultas Ilmu Budaya yang memfokuskan diri pada studi sosial tentang perkotaan, yang secara khusus menggeluti isu kewargaan dan multikulturalisme. Program Sekolah Keragaman dalam kolaborasi kerja akademik antara dosen, mahasiswa, dan masyarakat telah berlangsung selama 1 tahun mulai dari Juli 2021 hingga Juli 2022, dengan para peserta utamanya adalah mahasiswa peserta mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Fakultas MIPA dan Fakultas Ekonomi Bisnis. Seminar ini adalah kegiatan penutup seluruh kegiatan Sekolah Keragaman tersebut. Seminar hari ini selain diisi oleh diskusi bersama para pakar keragaman,
juga menjadi kesempatan bagi kelompok kajian warga Karta untuk mendeklarasikan beberapa luaran program sekolah keragaman ini. Semoga buku-buku ini memberi kontribusi positif dalam pembelajaran multikulturalisme di Indonesia. Pada kesempatan ini juga akan ada launching website sekolah keragaman yang ke depan boleh menjadi ruang diskusi dan ruang belajar keragaman yang semakin konstruktif bagi berkembangnya wacana keragaman di Indonesia. Adapun para peserta seminar penutup sekolah keragaman hari ini terdiri atas 235 orang yang hadir secara luring dan daring dengan rincian 100 mahasiswa peserta program sekolah keragaman yang berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Fakultas MIPA, 80 perwakilan mahasiswa umum dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya, 20 perwakilan dosen dari semua fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya, ada 35 undangan yang terdiri dari pimpinan UB, perwakilan masyarakat, partner belajar pengalaman keragaman mahasiswa, perwakilan komunitas budaya, dan komunitas pemerhati keragaman. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan di awal seminar ini. Terima kasih untuk semua pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia dan tim kelompok kajian warga Karta. Terima kasih juga kepada manajemen UBTV yang telah memfasilitasi kami dalam seminar hari ini. Kepada semua saja, kami mohon maaf apabila dalam acara ini dan juga selama program sekolah keragaman yang sudah berlangsung selama 1 tahun, ada hal-hal yang kurang berkenan. Atas nama panitia, keluarga besar, kelompok kajian warga Karta, kami mengucapkan selamat berdinamika di dalam seminar penutup sekolah keragaman hari ini. Semoga Anda boleh menimba banyak hal tentang keragaman dari para pakar kita hari ini. Akhirnya, saya cukupkan sambutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Brawijaya kepada yang terhormat Profesor Dr. Engineering Setiawan Purnomo Sakti, Master of Engineering. Dengan hormat, disilakan. Saya sampaikan ucapan selamat kepada seluruh teman-teman di kelompok kajian warga Karta, yang dipimpin Pak Ibu dan teman-teman yang telah berhasil melaksanakan kegiatan positif terkait dengan sekolah keragaman ini. Saya masih ingat setahun yang lalu ketika ini akan dimulai, kemudian ada diskusi-diskusi kecil untuk kemudian bisa kita selenggarakan. Seperti kita pahami bersama bahwa secara nature, secara alamiah, bahwa keragaman itu adalah rahmatan lil alamin yang diberikan khususnya kepada kita sebagai bangsa Indonesia yang hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan berbagai keragaman yang ada. Para pendahulu-pendahulu kita juga telah sedemikian bijaknya untuk meletakkan dasar-dasar berdirinya Republik ini dalam sebuah pemikiran yang sangat-sangat maju ke depan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, bahwa di dalam keragaman yang ada
perbedaan-perbedaan yang ada itu dapat kita jadikan sebagai suatu sumber kekuatan kita untuk mencapai suatu tujuan bersama, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia pada khususnya, dan harapan berikutnya adalah kita juga mampu mensejahterakan dunia ini juga, karena peran Indonesia tentu saja. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya kira dengan pengalaman yang dilakukan oleh kelompok kajian warga Karta ini untuk melaksanakan kegiatan sekolah keragaman ini yang melibatkan sedemikian banyak mahasiswa-mahasiswa baru di Universitas Brawijaya khususnya, saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari pusat pembelajaran PMPK ya, itu dari dulu Pak Majid, kemudian juga Pak Anas yang telah dengan semangat dan juga dengan koordinasi yang baik menginsepsikan kegiatan-kegiatan ini dalam pembelajaran yang berjalan sehingga menjadi memperkaya pembelajaran kita bagi mahasiswa-mahasiswa baru kita. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Selamat telah menghasilkan banyak luaran, baik itu berupa buku maupun kegiatan-kegiatan, dan mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa berlangsung terus, dikembangkan lebih lanjut, dan akan menjadi suatu model yang baik untuk memperkaya khasanah pemikiran bagi para mahasiswa-mahasiswa kita yang kemudian juga akan menjadi calon-calon para pemimpin bangsa ini, sehingga mereka akan bisa lebih siap menyikapi perubahan yang ada maupun menghadapi berbagai perubahan-perubahan yang ada dengan berbagai perbedaannya. Terima kasih atas seluruh kerja yang dilakukan oleh kelompok kajian warga Karta, dan sekali lagi selamat dan juga ucapan terima kasih yang besar-besarnya kepada Bapak WR5 yang telah berkenan hadir untuk kemudian membuka acara penutupannya. Terima kasih, saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Setiawan Purnomo Sakti. Bapak Ibu hadirin peserta seminar penutup Sekolah Keragaman, memasuki acara selanjutnya, mari kita ikuti bersama sambutan Rektor Universitas Brawijaya yang hari ini spesial diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Bambang Susilo, Master of Science Agriculture. Dengan hormat, disilakan. Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang keragaman, keragaman itu adalah suatu nilai yang sangat-sangat tinggi itu. Jadi tidak sekedar salah benar, tetapi ini ada nilai yang jauh lebih tinggi dari itu semua. Kalau kita bicara tentang inklusivitas, ya, inklusif, ya, berarti kita bicara tentang keterbukaan dari berbagai perbedaan yang secara natural, secara alami memang menempel pada masyarakat kita, inklusif pada masyarakat kita. Dan itu tidak bisa kita nafikan itu semuanya, sehingga dengan adanya program yang digagas oleh Pak Hipo dan kawan-kawan, ini adalah program yang sangat baik terkait dengan realitas yang ada di negeri kita ini. Perbedaan adalah kekuatan, tetapi perbedaan itu juga menjadi kelemahan. Sekarang kita bagaimana? Kita memproyeksikan, mengkonvergenkan agar perbedaan itu menjadi kekuatan yang sangat besar. Ibu sekalian, selain belajar dengan ilmu pengetahuan, mahasiswa UB perlu banyak dibekali ilmu agama, etika, dan juga pengetahuan akan keragaman semacam ini. Saya berharap LPP dan MPK lebih mengembangkan program semacam ini ke depan, sehingga di tengah keberagaman yang ada akan menjadi kekuatan, dan benar-benar perbedaan itu akan menjadi anugerah kekuatan bagi kita semua. Akhirnya saya kira program sekolah keragaman yang dilaksanakan oleh kelompok kajian warga Karta adalah program yang baik, dan kita harus dukung untuk lebih mengembangkannya ke depan. Terima kasih kepada Dekan FIB dengan kelompok kajian warga Kartanya. Semoga FIB ke depan
sebagai fakultas yang relatif baru, semakin banyak kelompok kajiannya yang berkembang dan menjadi pionir dalam program-program semacam ini. Program-program semacam ini harus semakin banyak muncul di IVP dan juga di Untas Brawijaya secara keseluruhan. Akhirnya sambutan saya ini sekaligus ini sebagai acara penutup Sekolah Keragaman, dan pada hari ini dengan resmi Seminar Keragaman membangun inklusivitas sebagai jalan menghadapi semangat keragaman di Indonesia dengan resmi dinyatakan dibuka. Selamat berdiskusi, mudah-mudahan didapatkan produk-produk hasil seminar yang sangat bermanfaat bagi Indonesia keseluruhan dan juga untuk di Brawijaya secara khusus. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mari kita sambut launching buku dan website program Sekolah Keragaman melalui tayangan video berikut ini. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Pimpinan Lembaga di lingkungan Universitas Brawijaya, Bapak Ibu pembicara pada kegiatan hari ini, Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa, dan segenap stakeholder. Selamat pagi,
salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bertemu dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian dalam seminar penutup rangkaian kegiatan Sekolah Keragaman dan Peluncuran Buku ini. Kegiatan hari ini menandai berakhirnya proses panjang program Sekolah Keragaman 2021-2022. Program ini telah berjalan selama 1 tahun dengan masa persiapan dan pematangan ide dan gagasan yang telah berlangsung lebih dari 1 tahun sebelumnya. Hari ini, selain seminar dan peluncuran buku-buku hasil Sekolah Keragaman, kami juga secara resmi meluncurkan website sekolahkeragaman.id yang menjadi tempat pendokumentasian seluruh kegiatan yang telah berlangsung selama 1 tahun ini. Sekolah Keragaman merupakan sebuah program kolosal yang merupakan buah pikiran dan hasil diskusi dosen-dosen yang tergabung dalam kelompok kajian Wargakarta Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Program ini kami persembahkan kepada Universitas Brawijaya dan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab dan tugas kami selaku dosen dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi. Program Sekolah Keragaman ini dapat terwujud berkat dukungan dari berbagai pihak. Universitas Brawijaya sebagai tempat kami bernaung, Fakultas Ilmu Budaya sebagai tempat kelompok kajian Wargakarta berada, lembaga pengembangan pendidikan tempat kami menjalankan program, dan terutama berkat kerja bersama dengan para kolega dosen mata kuliah Pancasila yang berada di UPT PKN. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebagai kegiatan akademis yang harus memenuhi parameter-parameter pendidikan, Sekolah Keragaman disusun secara serius dengan mengawali kegiatan melalui penyusunan buku saku dan modul pembelajaran. Dalam proses penyusunannya, tim Wargakarta bekerja bersama dengan UPT PKM untuk menghasilkan bahan ajar pembelajaran yang berupa modul Sekolah Keragaman dan buku saku Sekolah Keragaman. Kedua buku tersebut telah digunakan dalam kegiatan pembelajaran mata kuliah Pancasila di 2 fakultas di lingkungan Universitas Brawijaya pada tahun ajaran 2021-2022. Dengan modul tersebut, kami memberikan pembekalan dan pendalaman materi dengan mendekatkan para pembelajar kepada realitas keberagaman yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas mendekat kepada lingkungan dan belajar dari lingkungan ini dalam Sekolah Keragaman kami beri nama Live In atau Cultural Immersion. Dalam kegiatan ini, mahasiswa diajak untuk terjun secara langsung ke dalam tengah-tengah masyarakat dengan dibimbing dan diarahkan oleh para pendamping. Para pendamping yang mendampingi teman-teman mahasiswa selama kegiatan berlangsung terdiri dari para alumni dan mahasiswa tingkat akhir. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Selama kegiatan Live-In, mahasiswa diminta untuk mencatat realitas multikultural yang mereka dapati dalam buku harian. Dan setelah kegiatan selesai, mereka diminta untuk menuliskan pengalaman mereka itu ke dalam sebuah esai. Selain menulis esai, para mahasiswa juga diminta untuk membuat prakarya yang hasilnya kami tampilkan dalam website sekolahkeragaman.id. Esai-esai yang ditulis mahasiswa kemudian kami kumpulkan, kami selaraskan, dan kami terbitkan menjadi sebuah buku hasil karya mahasiswa. Buku itu kami beri judul Beragam Itu Indah, Merajut Kebinekaan Melalui Pengalaman Keseharian. Dalam buku ini, pembaca dapat menemukan beragam lingkungan, beragam dinamika sosial kultural yang disampaikan secara menarik oleh para penulis dalam bahasa yang komunikatif. Buku ini mengajak setiap pembaca untuk menemukan sebuah dunia keragaman yang indah, yang nyata, yang ada di sekitar kita. Dengan membaca buku ini, pembaca akan dapat mendapatkan pengalaman nyata itu dan merefleksikan apa yang diceritakan buku itu dengan realitas keberagaman yang mereka temui di lingkungan masing-masing. Sekali lagi, kami tim Wargakarta melalui program Sekolah Keragaman ini ingin mempersembahkan buku sebagai hasil karya mahasiswa dan karya dosen. Sekian dari kami, selamat siang.
Rekan-rekan sekalian, saat ini kita memasuki inti dari acara. Tema seminar penutup kita yaitu membangun inklusivitas sebagai jalan menghidupi semangat keragaman di Indonesia. Nah, di tema seminar penutup kita kali ini, kita mempunyai 3 pembicara yang nanti masing-masing akan saya bacakan CV-nya. Yang pertama adalah Romo Beni, atau yang mempunyai nama lengkap Antonius Beni Susetio. Baiklah, tanpa panjang waktu saya persilahkan kepada Romo Beni yang akan mempresentasikan tentang pendidikan Pancasila dan promosi kehidupan inklusif di Indonesia. Silahkan waktunya, Romo Beni. Saya akan bicara tentang habitualisasi Pancasila dalam merawat kemajuan. Mengapa ini penting? Karena Pancasila itu kan digali oleh Soekarno dalam budaya-budaya lokal, dan Soekarno juga menggali dalam proses dialektika agama-agama serta dengan pemikiran-pemikiran mutakhir. Kemudian Pancasila itu menjadi menyatukan kita semua sebagai bangsa yang terdiri dari hampir 700 lebih kita itu etnis, suku, dan ada ratusan juga agama-agama lokal, kemudian juga ada bahasa, ratusan bahasa daerah, dan juga ada istiadat yang berbeda-beda. Tetapi mengapa kita bisa bersatu? Dan ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar ketika seorang imam besar Al-Azhar 2 tahun lalu datang ke BPIP, dia mengatakan, untung Indonesia punya Pancasila yang bisa menyatukan Indonesia ini. Kami negara Arab hanya beberapa suku aja sampai sekarang konflik tidak terduga. Kemudian setelah itu seorang imam Damaskus yang terkenal, kemudian dia harus gugur karena mobilnya dibom. Dia mengatakan, jaga Pancasila itu karena Pancasila itulah yang bisa menyatukan. Kami mengalami konflik terus-menerus karena kami tidak punya Pancasila. Apa artinya? Artinya Pancasila ini menjadi habitualisasi kita. Jadi habitualisasi itu kan Gus Einstein yang membuat cara berpikir, bertindak, bertingkah laku, dan itu sudah menjadi rahim setiap orang-orang Indonesia. Maka sejak lahir manusia Indonesia itu sudah hidup berdampingan. Meskipun berbeda suku, etnis, dan kita bisa bersama-sama untuk berhidup dalam persaudaraan. Ini yang tidak pernah diperoleh oleh negara-negara lain. Kita ingat bagaimana Uni Soviet pecah menjadi hampir 17 negara, balkanisasi, kemudian Yugoslavia pecah, dan hampir semua negara susah untuk bersatu seperti Indonesia dari Sabang sampai Maroke. Jadi ini yang harusnya kita syukuri bahwa Pancasila itu menjadi kekuatan kita hanya menjaga persatuan, tetapi bagaimana Pancasila sekarang diaktualisasikan dalam 2 hal pokok. Bagaimana dia menjadi living ideologi dan walking ideologi. Living ideologi apa? Ideologi yang dihidupi. Gotong royong, kerjasama, persaudaraan, toleransi, saling menghargai. Itu kan sesuatu yang sudah ada dalam rahim setiap orang Indonesia. Dan yang disebut waktu itu ideologi kerja, dikatakan Bro Jokowi, yaitu bagaimana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka perlunya pemerataan pembangunan, dan ini harusnya menjadikan aktualisasi Pancasila dalam tindakan. Nah, ke depan bagaimana kita bisa mewujudkan kerukunan yang sejati, mewujudkan Indonesia yang sejahtera, mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur itu ya pertama-tama harus religiositas yang berkeadaban dan teroran. Lah religiositas itu kan orang yang memiliki iman dan takwa. Tapi iman yang takwa itu adalah orang yang menghargai meskipun berbeda keyakinan agama, meskipun saya menganggap agama saya yang benar, tetapi saya bisa menerima perbedaan dan menerima mereka sebagai saudara sebangsa. Sehingga kita bisa bekerja sama. Seperti dikatakan Gus Dur, itu dalam arti demikian. Ketika kita ibadat, ya kita masuk kamar sendiri-sendiri. Tetapi ketika kita sebagai bangsa, ya kita makan di meja makan bersama.
Jadi kita harus mulai membangun kesadaran religiusitas yang berkeadaban dan toleran. Kedua, kepribadian dan kebudayaan Indonesia ini sangat penting. Jadi kita harus memiliki kebudayaan Indonesia, yaitu bagaimana kita menghargai budaya, adat istiadat, pakaian tradisional kita, kesenian kita, makanan kita, dan semua dari budaya itulah yang akhirnya membangun karakter. Seperti dikatakan Ki Hajar Dewantara, menyintai bangsa itu yang ditanamkan dalam pendidikan. Karena kalau orang menyintai negara dan bangsanya, dia akan memiliki kepribadian yang kokoh. Next. Semangat patriot yang utuh dan gotong royong ini harus dihidupkan. Nah, kemampuan gotong royong ini kan luar biasa. Bagaimana kita bisa mengatasi pandemi COVID? Iya, karena gotong royong. Kalau kita tidak gotong royong, tidak ada solidaritas, ketakawanan, mungkin bangsa ini sudah bangkrut. Sehingga Bu Sri Mulyani mengatakan, untung kita punya Pancasila yang digali oleh Soekarno, dan gotong royong itu sudah punya akar luar biasa, sehingga kita sebagai bangsa bisa mengatasi COVID. Kalau nggak ada gotong royong misalnya, kesadaran itu, ya orang tidak mau divaksin. Negara-negara Eropa, Amerika kan sulit orang divaksin karena orang egoisme. Tetapi karena kita dengan gotong royong itu memiliki bahwa kita harus menanggung beban yang sama, maka kita tidak mau orang lain menderita, ya maka ada kesadaran untuk vaksin itu. Kesadaran bahwa keragaman adalah fitrah, dan itu harus ditanamkan sejak dini. Next. Kesederhanaan dan mengutamakan kejujuran. Next. Keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut wajib saja, tapi haknya termasuk membayar pajak, hak sebagai warga negara juga harus dipenuhi. Next. Keseimbangan kepentingan umum dengan kepentingan pribadi. Ini sangat penting. Jadi jangan kita ini hanya egoistis, semuanya hanya mikirkan aku-aku. Tetapi kita hanya akhirnya masuk ke dalam lingkaran kepedulian kita. Tetapi kita harus keterpengaruhan, yaitu bagaimana kepentingan umum itu harus diutamakan. Kesadaran untuk berkehendak baik, disiplin dalam menghormati peraturan hukum. Kesadaran bekerja untuk membangun dan merawat bangsa. Next. Nah, inilah yang paling penting. Deklarasi International Day of Human Fraternity, bahwa kita saudara meskipun kita berbeda agama keyakinan, dan jangan jadikan agama sebagai alat politik dan kekerasan, karena kita meskipun berbeda keyakinan agama, kita itu bersaudara karena kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Terima kasih, mohon maaf bila sesuatu kurang berkenan. Ada beberapa kesimpulan yang saya bisa sampaikan di sini. Pertama, Indonesia adalah negara majemuk yang menyatukan adalah Pancasila. Kemudian eksklusivitas sangat berbahaya terhadap persatuan dan keragaman. Kemudian perlunya pendidikan literasi, teknologi, dan digital. Kemudian perlunya keragaman diharuskan melalui adanya kebijakan-kebijakan formal, dan Pancasila harus menjadi habitus atau internalisasi diri. Tanpa panjang lebar, saya lanjutkan untuk pembicara kedua. Silakan Profesor Kepi. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, saudara-saudara hadirin sekalian, mahasiswa yang saya lihat banyak sekali berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat menarik ini. Saya ingin memulai dari data demografi ya, tentang kondisi anak dan disabilitas. Ya, ini kelompok-kelompok inklusi ya, yang nantinya juga dalam perspektif eksklusivitas maupun gender akan kita tarik bersama-sama. Ya. Jumlah penduduk Indonesia, ya, ini jumlah penduduk yang
kalau tidak salah nomor 3 terbesar di dunia ya, sesudah Cina, kemudian India dan Indonesia. India dan Indonesia itu kejar mengejar. Ya. Nah ini jumlah yang sangat besar, sangat beragam, ya, sangat bervariasi, heterogen. Ya. Itu, namun demikian dari perspektif gender, jumlah penduduk yang besar tersebut bisa kita pilah menjadi 2 kelompok besar, ya, perempuan dan laki-laki, ya, yang jumlahnya hampir berimbang. Ya. Data terakhir menunjukkan 50% laki-laki dan 50,5% dan perempuan 49,5. Jadi berimbang ya. Kemudian saya melihat juga di Stupas survei penduduk antar sensus ya, dari Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa kelompok disabilitas itu menjadi perhatian khusus juga. Jumlah 21,8 juta jiwa ya, dan perkiraan angka ini akan terus bertambah. Ya. Ini baru 2 kelompok heterogenitas ya, yang kita lihat dalam perspektif ya, gender dan inklusi sosial. Kita melihat jumlah penduduk yang sangat besar sebagai potensi. Namun demikian ada kelompok-kelompok ya yang tidak boleh ditinggalkan gitu ya. Jadi termasuk 2 kelompok yang kita lihat berdasarkan gender maupun disabilitas. Ya. No one left behind, no one gets left behind. Ya. Tidak boleh ada yang tertinggalkan. Semua kita harus angkat ke permukaan untuk mendapatkan akses ya, akses dalam pembangunan. Baik, next. Sedikit saya melihat kelompok-kelompok yang dalam perspektif inklusivitas itu kelompok terpinggirkan, terabaikan, terlupakan ya, yang ini yang saya bilang tidak boleh terjadi gitu ya. Mereka itu adalah kelompok-kelompok perempuan, anak-anak dan dalam tanda petik pemuda juga, dan kelompok lansia, orang miskin, orang desa ya, korban konflik atau korban perang, kelompok-kelompok disabilitas, ya, mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah perbatasan, dan lain-lain. Ya. Begitu banyak variasi-variasi ya, yang dalam pengertian tertinggal, terlupakan, dan ini harus kita tarik ya, kita tarik ke dalam ranah eksklusivitas dalam pengertian. Ya. Mereka harus mendapatkan perhatian yang cukup, harus mendapatkan tempat yang cukup, harus diberi kekuasaan juga dalam pengambilan keputusan ya. Termasuk juga nanti kalau ini menunjukkan keragaman juga ya, keragaman yang tidak boleh terlupakan. Itu ada dalam fenomena sosial di negara kita tercinta Indonesia. Ya, baik, next. Nah, mari sekarang kita mengarus utamakan kelompok-kelompok inklusif gitu ya, dalam pengertian, dalam batasan arti gender dan inklusi sosial ya, mereka yang terinklusi, terpinggirkan, terlupakan ya. Tadi seperti banyaknya yang kami bukakan terdahulu ya, itu yang kemudian harus ditarik menjadi kelompok-kelompok eksklusif dalam kebijakan ya. Jadi kelompok-kelompok ini harus punya power gitu ya, harus menjadi arus utama pembangunan ya. Dan kita melihat berbagai macam perbedaan pembangunan berbasis keragaman itu dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh aneka ragam komunitas sosial di Indonesia, dan kemudian mencari solusinya. Yaitu makna mengharus utamakan adalah berangkat dari persoalan-persoalan heterogenitas itu dan kemudian bagaimana mencari solusi. Ya, baik, next. Ya, nah ini saya berangkat dari konsep gender equality dan social inclusion, ya, kesetaraan gender dan inklusi sosial. Kesetaraan berbasis perempuan dan laki-laki
dalam konteks keragaman negara Indonesia dan kesetaraan antara kelompok-kelompok yang tertinggal ya dalam konteks keragaman juga. Bendera kita adalah bendera keragaman untuk kita capai bersama-sama bagaimana tercapai gender equality seperti juga yang termaktub di dalam SDGs ya, itu ada goal kelima, itu masih perlunya gender equality tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ini kita perluas menjadi tidak hanya keragaman gender tapi juga keragaman inklusi sosial ya. Lalu tidak yang terakhir di perguruan tinggi adalah MBKM ya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka, menjadilah kampus merdeka, kampus yang bebas kekerasan seksual, kampus yang tidak mendiskriminasikan gender, inklusi sosial dan multicultural ya. Dan itu juga sekarang ada beberapa fakultas yang BEM-nya, badan eksekutifnya itu mulai bergerak ya. Mereka paham, peka terhadap multicultural, peka terhadap kesetaraan gender ya, dan menerapkan dalam kegiatan-kegiatan KKN dan sebagainya, pelatihan-pelatihan kepemimpinan yang sangat mungkin kita bisa implementasikan GSI, gender dan inklusi sosial serta multikulturalisme ya. Saya rasa dan waktunya sudah mencukupi. Next, kita sudah sampai pada terima kasih. Tibalah kita pada pembicara terakhir, yaitu last but not least, Bapak Muhammad Sobari atau yang akrab dipanggil Kang Sobari. Silahkan Kang, saya persilahkan waktunya. Saya berbicara tentang kekuatan bawah. John Lennon adalah kekuatan bawah, Muhammadiyah kekuatan bawah, NU kekuatan bawah, kekuatan civil society, Teti Kadiana yang waktu itu masih SMP, yang sudah berbicara tentang narasi besar dalam kanvas besar budaya Indonesia, itu juga merupakan kekuatan yang berjuang dari tingkat bawah. Saya sengaja membicarakan ini, memilih peran-peran dan kekuatan dari tingkat bawah ini untuk menunjukkan bahwa usaha membangun inklusivitas itu bukan kata-kata. Kalau pejabat yang berpidato, barangkali dia memperjuangkan narasi besar, tapi dilakukan dalam corak yang simplemente, narasi kecil-kecilan, karena pidato pejabat itu pidato formalistik, asal sudah pidato, sudah selesai. Apakah dia memiliki apa yang namanya pengaruh di masyarakat, apakah pikirannya tumbuh, berkembang di masyarakat, tidak penting. Tapi kalau kita langsung berbicara pada tataran yang di bawah, itu artinya day-to-day life of the civil society has already created and recreated what we call it inclusivity and peace. Kelar jernih. Nah, sesudah kelar jernih ini, saya ingin mengkritik dunia pendidikan dan menyampaikan apresiasi sangat tinggi kepada sekolah kebinekaan atau apa namanya yang sedang ditempuh di Brawijaya. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena tingkat menteri saja tidak peduli. Pada tataran negara, menteri mana yang punya kepedulian? Menteri Pendidikan bahkan paling abai terhadap kenyataan yang Anda sekalian sedang perjuangkan ini. Jadi Anda lebih hebat dari menteri, itu
tidak usah dikatakan, itu sudah jelas. Kalau kita bicara, saudara-saudara, dunia sastra tadi sastra dalam corak lirik-lirik lagu. Nah sekarang ini sastra dalam urusan yang jauh lebih luas, yang jauh lebih mendalam. Ini novel, perjuangan novel. Di awal-awal masa perjuangan kita sampai masa kemerdekaan, dunia besar Minangkabau, saya sengaja menyebutnya dunia besar. Karena itu sastrawan-sastrawan zaman itu rata-rata orang Minang, mayoritas orang Minang, orang Islam yang berbicara tentang narasi besar keindonesiaan, narasi besar perjuangan. Saya kira ini saja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Terima kasih uraiannya Kang Sobari, menarik mengenai sastra, keindahan, dan nilai luhur yang disampaikan dalam kajian pluralisme ini. Langsung saja hadirin, sambutlah persembahan spesial dari duo Ethikolik. Penampilan dari duo Ethikolik tadi sekaligus menjadi rangkaian penutup program Sekolah Keragaman dan juga menjadi penutup dari seminar penutup dan launching buku program Sekolah Keragaman hari ini. Saya selaku MC dan mewakili seluruh panitia yang bertugas, mohon maaf jika ada kata atau perilaku kami yang kurang berkenan. Akhir kata, elok menawan cahaya bintang berkelipan. Nuansa cahayanya menyinari semesta.
negeriku Indonesia, negeri dengan keberagaman, walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jiwa, karena kita Indonesia.